Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Perbinda Berumliala, NIM 230710074. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Microsoft Mathematics. Microsoft Mathematics merupakan aplikasi bawaan. Nah, aplikasi ini dibuat untuk membantu pelajar dan mahasiswa dalam belajar matematika. Nah, fitur yang terdapat dalam Microsoft Mathematics ini ada kalkulator sains nih, kemudian visualisasi grafis secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, itu untuk pemunculan grafik di sini. Nanti bisa muncul 2 dimensi atau 3 dimensi, dan langsung kita klik saja. Setelah itu, dan juga terdapat komputasi operasi aljabar, dan operasi simbolik, dan setelah itu ada operasi mathematics. Oke, di sini saya akan mengenalkan apa saja sih yang ada di dalam aplikasi ini. Untuk tampilannya mungkin kita sudah tidak asing dengan file, home, dan insert. Dan kemudian undo dan todo. Nah, untuk bagian home, itu terdapat paste, cut copy. Nah, setelah itu ada real number, ada complex number. Ini untuk bisa kalian pindah. Jika menginginkan nomor atau angka, yang asli bisa kalian klik real number. Untuk yang kompleks bisa kalian klik di sini. Setelah itu untuk desimal bisa kalian atur sedemikian rupa, terserah kalian. Habis itu input yang bisa kita tuliskan di sini, itu bisa menggunakan keyboard dan juga bisa menggunakan ink. Nah, ink ini bagi kalian yang menggunakan pen yang mendukung, yang menggunakan PC atau laptopnya, kalian bisa langsung klik ink dan langsung kalian sambungkan ke pen kalian. Setelah itu, tools yang terdapat di Microsoft ini, terdapat equation solver, dan kemudian formula and equation, dan kemudian triangle solver, dan kemudian unit komputer. Yang pertama yaitu equation solver. Equation solver ini menyelesaikan permasalahan question. Nah, bagi kalian yang ingin mencocokkan jawaban dari permasalahan-permasalahan kalian di sekolah, atau kuis di kampus, di pendidikan matematika atau di matematika, intinya pelajaran matematika. Jadi kalian ketik aja permasalahannya di sini dan muncul langsung penyelesaiannya di bawahnya. Nah, untuk bahasa di sini itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, oke, setelah itu ada formula and equation. Di situ bisa kita masukkan algebra, geometri, trigonometri, kemudian ada physics, symmetrics, dan yang lain sebagainya. Dan di sini juga kita bisa masukkan permasalahan-permasalahan yang ada pada segitiga. Dan itu nanti muncul langsung penyelesaiannya dengan mengklik kalkulasi ini. Dan kemudian ada unit komputer. Nah, unit komputer ini untuk pengukuran. Misalnya di sini itu untuk ukuran berat. Kemudian yang meter ini untuk ukuran panjang. Dan ini untuk seperti ukuran penggaris, dan seperti itulah. Dan yang ini itu hasil dari input yang tadi itu, dan setelah itu langsung kita klik kalkulasi ini. Maka nanti langsung muncul outputnya. Nah, di sini itu ada workshop dan graphing. Yang pertama yaitu workshop. Nah, di sini kalau kalian masukkan mengenai permasalahan-permasalahan matematika, nah, di sini langsung muncul misalnya 10 permasalahan. Nah, di sini bakalan muncul 1 sampai 10. Barangkali kalian atau beberapa jam kemudian lupa, kalian bisa men-scroll nomor-nomor permasalahan yang ada di workshop ini. Nah, kalau masih ngambang, langsung aja kita praktek aja yuk. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan equation solver. Dan soalnya jika diketahui Y sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2X, maka penyelesaiannya maka muncul seperti ini dan solusinya seperti ini. Dan lanjut di sini kita akan praktek menggunakan 2D dan 3D. Dan di sini kita akan menggunakan 3D aja ya. Nah, di sini bisa langsung kita masukkan X-nya itu sama dengan berapa. Kemudian Y-nya itu sama dengan berapa. Di sini kita mengikuti sampel yang ada ya. Nah, X pangkat 2. Di sini untuk penulisan pangkat, menggunakan segitiga di atas seperti ini. Kemudian ditambah dengan Y pangkat 2. Terus ditambah dengan Z pangkat 2. Sama dengan 4. Enter.
Dan untuk memunculkan grafiknya seperti apa, kita tinggal klik grafik ini. Atau bisa kita buat beberapa titik. Nah, hasilnya itu seperti ini. Bagi kalian yang membutuhkan grafik ini untuk ditampilkan di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau Microsoft apapun lah, intinya untuk penulisan soal matematika, kalian bisa men-save gambar ini di sini, di export ini. Langsung klik save ini. Nah, nanti kita juga bisa ganti formatnya. Di sini ada portable Microsoft Graphic. Nah, setelah itu ada JPG, bisa menggunakan JPG dan juga bisa menggunakan Windows Big Mac. Nah, di sini saya akan mengekspornya jadi JPG file. Nah, oke. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, cantik kan? Nah, ini bisa kalian copy paste. Kemudian bisa ditempel di Microsoft Word atau di Microsoft PowerPoint sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada format-format untuk penampilan grafik. Yang pertama itu yaitu akses. Di sini itu untuk menghilangkan sumbu-sumbu yang ada. Misalnya sumbu X, ada sumbu Z, dan ada sumbu Y. Nah, di sini kita bisa menghilangkan sumbu tersebut dengan hide action ini. Nah, kemudian ada hide outer frame. Nah, ini untuk menghilangkan sisi luar dari koordinat tersebut. Nah, untuk yang di 2 dimensi itu ada hide grid lines. Nah, ini untuk menghilangkan kotak-kotak yang ada di titik koordinat tersebut. Nah, setelah itu di sini ada juga pemutaran rotasi. Nah, di sini ada zoom, diperbesar atau diperkecil. Kemudian, di dalam Microsoft Mathematics ini terdapat kalkulator. Ini berbentuk kalkulator untuk mempermudah jalannya proses pengetikan matematika. Nah, di sini tuh terdapat kalkulus. Di kalkulus ini terdapat turunan, determinan, dan setelah itu ada integral dan lain-lainnya. Selanjutnya ada statistik, tinggal kalian klik sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu bakalan muncul penyelesaiannya. Di statistik itu ada median, dan modus, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada trigonometri. Di trigonometri itu ada sin, kostan, dan seterusnya. Selanjutnya ada linear algebra, di situ ada determinan, inverse, dan seterusnya. Nah, di standar itu adalah formula-formula yang bisa kita masukkan berupa question yang berupa variabel X, variabel Y, dan Z, dan seterusnya. Dan untuk penggunaan pangkat, kita menggunakan ini. Dan di situ juga kita bisa menggunakan X pangkat 2 seperti ini, dan akar juga. Kemudian ini untuk pertidaksamaan. Dan selanjutnya tombol-tombol seperti ini bisa juga kita temukan di kalkulator. Nah, terus tinggal enter, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini tampilan tadi. Nah, yang pertama tadi itu permasalahan tentang aljabar, dan kemudian itu tentang data D. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini untuk memanfaatkan tombol worksheet. Nah, di sini juga bisa kita klik lagi tombol yang awal. Dan di sini juga kita bisa mengetahui ekspresi apa yang tadi kita tuliskan di kolom ini. Dan ini semua tampilan-tampilannya. Silakan kalian masukkan semua apapun yang kalian butuhkan di sini. Jadi kekurangan Microsoft Mathematics ini hanya mampu melakukan operasi komputasi simbolik atau sejumlah fungsi atau ekspres matematika yang sederhana. Nah, yang seperti ini kan yang sederhana, dan tidak dapat melakukannya fungsi matematika terhadap fungsi matematika yang agak rumit. Nah, jika matematika Microsoft tidak mampu menyelesaikan dari input ini, maka perintah tersebut akan dikembalikan pada baris outputnya.
Jadi ketika inputnya itu rumit, maka yang muncul di output ini atau di kolom hasil itu merupakan ekspresi input yang kita masukkan sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan seperti itu. Yang bisa kita masukkan di situ hanyalah ekspresi matematika yang sederhana saja. Untuk selanjutnya, silahkan kalian praktekkan saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next time and thank you for watching.